pasti ini. Itu kayaknya itu. Itu kalau angin itu nah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu mu'taniyan bi'ilmin arba bi ta'atin nahin yajtana. Kita masih menerangkan tanda-tanda ulama akhirat. Sudah kita bahas bahwa ulama terbagi dua, ada ulama dunia. Ulama dunia ini yang disebut ulama su, ulama jelek. Yang kedua ulama akhirat, ya, yang disebut ulama khair, ulama bagus. Ulama aja ada ulama jelek. Wa yakunu dan ada ya si alimul ukhra ngaji makan gua aja baik. Tes. Klasik ini Kalau bukan ada. itu nanti. Wa yakunu dan ada alimul ukhra. Muktanian itu yang bersungguh-sungguh bil ilmi dengan ilmu argoba yang mendorong itu ilmu fitoati dalam taat kepada Allah. Nahi yang mencegah ani dunia dari dunia. Istara yang jelas yasi ilmu. Mutawakian juga yang menjaga diri. Ilman pada ilmunya. Yang ada alimul ukhra mukasiron itu yang banyak bicara. Kila wakola cekcok atau ya cekcok berdebat. Wajidala terbeset perdebatan. Musawilan yang menghiasi. Jadi bab ini masih menerangkan tanda-tanda ulama akhirat.
Yang pertama tanda ulama akhirat, dia bersungguh-sungguh mengkaji ilmu yang memotivasi untuk taat kepada Allah. Jadi yang dikaji oleh ulama tersebut ilmu yang mendorong dia lebih giat, menjadi lebih giat taat kepada Allah. Itu tanda ulama akhirat. Nahin an dunya, dan ilmu ya, yang mencegah atau tidak rakus terhadap dunia. Lalu selanjutnya mutawakiyan. Yang kedua tanda ulama akhirat itu mutawakiyan, menjaga diri, menjaga diri ilman dari keilmuannya. Jadi antara ulama dan selain ulama itu beda pakaiannya, ya, tingkah lakunya, berbicaranya. Terus yang ketiga yakun mukasiron kilan wakolan, juga menjaga diri dari memperbanyak cekcok atau debat. Jadi ulama akhirat jarang berdebat, jarang mempermasalahkan masalah-masalah apalagi sampai menuduh yang lain salah atau ahli neraka. Ulama akhirat. Bahkan dia lebih banyak mengatakan menurut ulama anu, bukan menurut saya. Hadhil alamatus salisah, ini tanda yang ketiga min alamati alimil akhirati, dari tanda-tanda ulama akhirat. Wa min alamatihi, tegese sebagian daripada tanda ulama akhirat ayyakuna muqtadiyan bi tahsinil ilmun nafi'. Adanya alim tersebut muqtadiyan, bersungguh-sungguh tahsilil ilmin nafi, untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi itu seperti apa? Al-muragib, yang memotivasi fit taati, dalam taat kepada Allah. An-nahi anil dunya, dan mencegah dari dunia, cinta dunia. Makanya majlis taklim sama majlis zikir lebih banyak jamaahnya majlis zikir, majlis manaqib, ya. Karena di majlis zikir mah ada iming-iming usahanya maju, bisa punya istri lagi, naik pangkat, gitu. Ratusan jamaahnya juga. Kalau malam minggu lewat ke kena semprot, luar biasa ya jamaah. Tapi majlis pengajian, ya itu keneng lah yang hadir. Nggak di kota, nggak di kampung, yang hadir itu majlis pengajian. Wayakuna, dan juga ada yasi alimul akhirat ayakuna mutawakiyan, itu yang bertakwa atau yang menjaga diri, ilmu keilmuannya.
menjaga diri, ya, menjaga keilmuannya, ilmu yang Allah titipkan. Juga wayakuna dan ada ulama akhirat itu mukasiron, ya. Mukasiron itu memperbanyak kilan wakolan. Kilan wakolan teh lebih banyak mengatakan menurut ulama anu, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Syafi'i, ae futulama tegese kelebihannya perkataan-perkataan yang tak ada yang berbicara bikin dengan itu mah al-mutajalisuna, ya, duduk-duduk mahfusun min qaulihim kita kadra wa qara kunan kadra. Jadi wayak gunung mukasiron ila waqalatet, tanda ulama akhirat itu dia banyak mengatakan kaul-kaul, ya, banyak mengatakan kaul ulama ini, kaul ulama ini. Seperti ila kaza wa qala fulanu kaza, yang kuno juga ada ini alimul akhirah musawilan yang memperhias lilin balik terhadap perdebatan. Ini bukan tidak berdebat, ya, tapi justru ulama akhirat itu dia senang gitu, ya, bertukar pendapat, tapi tidak lewat dari pendapat ulama. Al-musayyinan lahu, tegese yang memperhias tahu terhadap jidat. Qala fil ihya, qala telah berkata musannif fikihnya dalam kitab Ihya ini sebagai apa? Sebagai perbandingan dari tanda-tanda ulama akhirat, ya. Yang terakhir yakun musawir lijidat. Begini, yang bagi sepantasnya ayakuna adanya at-ta'allum belajar ilmu menjinsima dari jenisnya, ya, riwayat yang diriwayatkan ma'an Hatim al-Asr, dari Hatim al-Asr tilmid Syaqiqil Balkh, muridnya Syaqiq al-Balkh radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya Allah itu telah berkata lahu terhadap Hatim Syaqiqun, Syaqiq mundukan Syaqiq petani, gitu, ya. Mundukan sudah berapa lama Syaqiq petani engkau berteman denganku. Jadi Syaqiq bertanya terhadap Hatim, kamu sudah berapa lama bergaul denganku, berteman denganku? Kalau berkata Hatimun Hatim mundur salasi wa salasi nasanatan, semenjak 33 tahun. Kalau berkata Syaqiq,
Ini saking ini gurunya ya, gurunya Hatim Al-Asom. Fama ta'alam tak minni fi hadhil muddah. Fama ta'alam tak, maka apa yang telah engkau pelajari minni dariku fi hadhil muddah, dalam masa 33, selama 33 tahun itu apa saja yang telah engkau pelajari dariku? Kalau menjawab Hatim Al-Asom, samanu masailah, 8 masalah. Jadi selama 33 tahun cuma 8 masalah yang telah dipelajari oleh Hatim Al-Asom. Kalau berkata sakikun, sakik gurunya ya Hatim Al-Asom, lalu terhadap Hatim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata gurunya begitu, kamu nih kalau pesantren mah udah berapa tahun pesantren di sini? Kamu 33 tahun guru. Nah selama 33 tahun apa saja ilmu yang telah engkau pelajari? Oh, cuman ada 8 masalah yang telah saya pelajari selama 33 tahun. Kata gurunya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma 8 masalah, 33 tahun itu kan lama ya. Coba dipakai kerja mah udah dapat berapa uangnya? Ya, sebulan 4 juta kali 33 tahun. Ya, ini kamu pesantren 33 tahun cuma 8 masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zahaba umri ma'aka. Itu kan 33 tahun itu bukan sebentar ya. Ya, lama. Tapi cuma 8 masalah yang itu sudah dipelajari oleh Hatim Al-Asom. Kata gurunya menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zahaba, telah pergi umurku ma'aka beserta engkau, sementara walam tata alam, hawaunya wahaliyah, walam tata alam, sementara tidak mempelajari kamu ila samana masail, terkecuali 8 masalah. Priben sampean kamana bae atuh. Qala, maka menjawab Hatim Al-Asom, ya ustazi, ya dibuang ya mutakalimnya, ya boleh dalam munada. Ya ustazi, wahai ustazku, guruku, lam ata'allam, aku tidak mempelajari goeroha selain 8 masalah. Wa anni, dan sesungguhnya aku la uhibbu, itu tidak senang aku an ukadziba, untuk berbohong. Betul guru, selama 33 tahun itu aku hanya mempelajari 8 masalah saja, aku tidak akan bohong guru. Gitu. Pakola, maka berkata sakit gurunya teh, hata teh isim fi'il amar, isim fi'il amar ya, kalimat isim tapi isinya fi'il amar. Hata, kesinihkan, hadhihi samanu masailah, 8 masalah itu mana coba, sodorkan kepadaku. Hatta asma'ha, sehingga mendengar aku terhadap samanu masail. Inilah apa? Asaman jangan pakai alif lam ya. Mudhof ilaih, kalimat mudhof tidak boleh pakai alif lam. Satu mudhof ayakuna kholian anit ta'rifi wa tanwin. Syarat mudhof itu harus kosong dari alif lam, dari alif lam dan hadhihi samanu, hadhihi samana masailah. Coba sodorkan mana yang 8 masalah itu sehingga aku mendengar, kata guru. Olah, maka berkata Hatimun, Hatim, nazartu ila hadzal khalqi, nazartu, telah melihat saya, ila hadzal khalqi, pada ini makhluk, itu maka melihat saya kullu wahidin, pada setiap orang, yuhibbu, itu cinta, wahid, mahbuban, terhadap yang dicintainya. Fahuwa, maka si wahid, ma'a mahbubi, beserta orang yang dicintainya,
ilal qabri, itu sampai kuburan. Ketika seorang suami istrinya meninggal, dia nganter sampai kuburan. Ketika seorang tua meninggal, anaknya nganter sampai kuburan saja. Tetapi fa'idza wasala, maka apabila telah sampai ya si wahid ilal qabri, pada kuburan, faraqahu, maka berpisah ya si wahid dengan mahbub. Begitu guru, saya perhatikan makhluk ini manusia, ya, selalu mencintai apa yang ia cintai, betul. Tetapi ketika meninggal, dia hanya mengantarkan sampai kuburan, enggak sampai dia ke dalam kuburan, tidak. Semua meninggalkan pulang. Maka aku berpikir, nanti yang akan menemaniku itu siapa? Maka dengan itu faja'altu, maka menjadikan aku al-hasanati, pada kebaikan-kebaikan, mahbubi, yang aku cintai. Maka mulai detik itu, ya guru, aku jadikan kekasihku itu adalah amal-amal baik saja. Gitu. Hebat kan? Yang menjadi kekasihku itu hanya amal-amal baik saja. Yang sehingga fa'idza dakhaltu, maka apabila masuk aku al-qabro, pada kuburan, dakhala, maka masuk mahbubi, kekasihku, ma'i, beserta aku. Maka ketika aku menjadikan amal baik itu kekasihku, maka dia akan menemaniku sampai ke kuburan, sampai ke alam kuburan. Sementara istriku, teman-temanku, anak-anakku meninggalkan, mereka itu tidak aku cintai dengan sepenuhnya. Yang aku cintai sepenuhnya adalah amal-amal baik saja. Karena hanya amal baik saja yang akan menemaniku sampai alam kubur, sampai alam akhirat. Satu, gitu guru. Kata siapa? Hatim al-Aswad. Mendengar jawaban muridnya, Pakolah, maka berkata Syakik, ahsanta ya Hatim. Oh, ada di film ya, di MCA, di Antep, Hatim. Iya, kemana? Hatim ya, namanya Hatim. Ahsanta ya Hatim. Iya kan? Saya sih nggak nonton, yang nonton mana? Kita nemenin doang ya. Ahsanta, bagus Hatim. Oh, hebat boga murid gitu. Itu satu. Pemasannya tuh, maka apa masalah yang kedua, hai Hatim? Qala, maka menjawab Hatim al-Aswad, nazartu, aku telah melihat. Jadi nazartu tuh ya bukan melihat apa mata telanjang, tapi nazartu itu lebih ke mengkaji, menganalisis. Fi qaulillah, dalam firman Allah Azza wa Jalla, aku meneliti firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah itu kan firman Allah. Maka adapun orang yang takut kepada makom Allah dan mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga itu tempat kembalinya, tempat mengungsi, tempat berdiam. Nah setelah aku mengkaji ayat ini, fa'alimtu, maka aku mengetahui, anna qaula, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal haqqu, itu adalah yang benar. Firman Allah itu pasti benar. Maka dengan itu fa'ajhadtu, maka memayahkan aku, berjuang aku nafsi terhadap nafsuku, fidafil hawa, dalam menolak keinginan nafsu. Fidafil hawa, dalam menolak keinginan, hatta stakortu, sehingga aku tetap istiqomah, sehingga aku tetap berenggenep ala ta'atillahi, atas taat kepada Allah. Semenjak aku mengkaji firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu, tempat kembalinya adalah surga. Semenjak itu aku berjuang untuk menolak hawa nafsu. Wah, sehingga aku tetap dalam taat kepada Allah Ta'ala. Itu tuh yang dua ya dulu.
Dia baik gurunya kan, nggak nanya lagi, nggak asal tak nggak ngomong gitu lagi ya. Nah, udah terpaku dengan jawaban muridnya. Nanti. Lalu Hatim meneruskan asali satu masalah yang ketiga. Ani sesungguhnya aku nazartu itu telah melihat aku, telah mengkaji aku. Ila hadzal khalqi pada ini makhluk. Faro'aitu maka melihat aku tuh ya, nazartu melihat, ro'aitu melihat. Nazartu mengkaji, ro'aitu melihat dengan mata, penglihatan biasa. Faro'aitu maka melihat aku kulaman pada setiap orang ma'ahu sayun yang ia punya, gitu ya. Aku melihat setiap orang yang mempunyai sesuatu lahu qimatun, yang sesuatu itu mempunyai harga, wa miqdaru raf'ihi, dan kadar atau ukuran mulianya itu syek, ya, wa hifdzihi, dan menjaganya syek. Aku melihat setiap orang yang mempunyai sesuatu yang berharga ya, dan tinggi kedudukannya, dan menjaga itu sesuatu. Ya kita aja punya motor baru, oh waktu baru itu motor ya, aduh, punya mobil ya, punya gitu, bener-bener dijaga. Suma nazartu, lalu aku melihat, aku mengkaji. Lalu aku melihat, mengkaji ila qauli, pada firman Allah Azza wa Jalla, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum, segala sesuatu yang ada di dalam, yang ada di kamu sekalian, yang padu itu akan rusak. Apapun yang kamu miliki itu akan hancur, akan binasa, akan hilang, ya kan? Akan hilang. Baru beli mah itu motor Supra itu mani suaranya bagus ya. Udah 2 tahun ya. Pok. Nggak enak. Kita punya istri waktu masih baru mah udah lama, udah tua nenek gitu kan. Terus rusak semua. Ya. Al-alam panin, selain Allah itu hancur ya. Wa ma indallahi baq, dan yang ada di Allah itu kekal. Nah, aku melihat firman Allah ini, fakullama waqa'a, maka ketika terjadi ma'i beserta saya, sayun sesuatu lahu qimatun, maka ketika aku mempunyai sesuatu yang berharga, wa miqdaru wijhatihi wa miqdarun, dan mempunyai ukuran, mahal harganya, juga kadarnya juga bagus ya, kadarnya juga tinggi ya. Nah, ketika aku mempunyai sesuatu yang berharga, setelah aku membaca firman Allah tadi, wajjahtuhu ilallahi, wajjahtu, maka aku menghadapkan sesuatu itu kepada Allah ya. Jadi ketika aku mempunyai sesuatu yang berharga, aku titipkan kepada Allah. Ya Allah, ini adalah punya engkau titipkan kepadaku, jagalah ya Allah. Makanya salah satu doa ya yang biasa dibaca setelah baca Yasin adalah Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adiyanana wa anfusana wa amwalana wa auladana. Nah, itu teh nastahfizuka teh ya, kami menitipkan penjagaan kepada engkau ya Allah. Nah, gitu. Maka ulama dahulu, ya ulama, guru-guru kita mengajarkan ketika mendapatkan sesuatu jangan lupa salamatan. Alhamdulillah, rumah beres, salamatan, itu nitipan kepada Allah. Nitip, ya. Anak kita dari Iqra ke Quran, salamatan, nitip kepada Allah. Karena ketika Allah yang jaga, itu akan kekal. Gitu. Ya kan? Enak ya.
Apa maksudnya? Liyabqa indahu mahfuzan, liyabqa agar supaya kekal, agar supaya tetap itu sesuatu indah di sisi Allah, mahfuzan dalam keadaan terjaga. Ya, itu doa Yasin tuh ya, ada doa Yasin kan banyak ya, di antaranya itu. Allahumma inna nastahfizuka wa nasta'udinuka, nastahfizuka ya. Sinnya sin litolab, di sinil istif'ali jam'ali litolab bin suwairi rotin wijdani. Ya Allah, aku menitipkan kepada minta penjagamu, wa nasta'udinuka, dan aku menitipkan kepadamu ya, hartaku, anakku, diriku ya. Wadiarona, rumahku. Tiga tuh. Arabi'atu yang keempat, ani sesungguhnya, kata siapa ini? Kata Hatib ya. Ani sesungguhnya aku nazartu itu melihat aku ila hadzal khalqi pada ini makhluk. Baro'aitu maka melihat aku kulla wahidin pada setiap orang minhum dari khalqi. Yarji'u itu kembali yasikul wahid ilal mali pada harta, wa ilal hasabi dan pada apa? Kedudukan, wasaropi dan kemuliaan, wa nasabi dan turunan. Setiap orang aku perhatikan dia bangga terhadap harta kekayaan, yarji'u kembali kepada harta. Iya. Memandang seseorang pasti manusia itu melihat hartanya ya. Oh si anu hebat, oh sukses dapat ini, punya ini, sekarang mau itu punya mobil gitu kan, kontrakannya banyak gitu kan. Wil hasabi, oh sekarang mah jadi menteri dia, padahal mah SMP lulusannya. Wasarobi kemuliaan, wanasabi turunan, turunan usaha ya gitu kan. Pasti seperti itu, setiap manusia seperti itu memandang. Panazartu maka aku melihat pihak di dalam itu semua. Faidzan hiya la syai'a. Ketika aku perhatikan ternyata di dalamnya itu la syai'a, tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada apa-apa sama sekali. Sementara summa nazartu lalu aku melihat ila qaulillah pada firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi asqakum. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Anak kiai tidak mulia kalau tidak takwa. Orang kaya tidak mulia kalau tidak takwa, ya. Pejabat tidak mulia kalau tidak takwa. Semuanya nggak ada artinya. Ternyata yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dengan itu fa'amil tu maka mengamalkan aku bitakwa dengan takwa hatta akuna sehingga ada aku indallahi di sisi Allah kariman orang yang mulia. Maka semenjak itu aku berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa agar supaya aku menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Empat. Ini mah atuh ya 8 masalah kehebat kabeh ya. Al-khamisatu yang kelima, ani sesungguhnya aku nazartu itu mengkaji ila hadzal khalqi pada ini makhluk. Wahum sementara itu makhluk yakunu saling mencaci ba'dahum pada sebagian khalqi fi ba'din pada sebagian yang lain. Wayal anu dan mengutuk ba'duhum sebagian makhluk ba'dan pada sebagian yang lain. Aku perhatikan ini manusia teh ya, saling jelek menjelekkan, saling tusuk, saling kutuk. Apa ini kok bisa begini tuh apa? Padahal saudara, adik, kakak, iya. Padahal temen, apa sih akar masalahnya apa bisa begini? Ternyata wa aslu hadza kullihi al hasadu. Ternyata wa aslu hadza, ternyata iya, pokok dasar adanya ini saling mencaci maki, saling mengutuk. Kullihi tegese kabeh hadza al hasadu sifat iri. Oh, hasud. Suma nazartu lalu aku ya mengkaji ila qaulillah pada firman Allah Azza wa Jalla, nanu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya.
Allah berfirman, nahnu aku qasamna, itu telah membagi aku bainahum, antara makhluk. Membagi apa? Ma'isatahum, kehidupannya, fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Oh, Allah berfirman begitu. Jadi sudah masing-masing bagiannya. Setelah aku melihat firman Allah ini, fatarabtu al-hasada, maka aku meninggalkan sifat hasud. Kenapa mesti iri hati? Orang bagian saya mah udah ini. Gitu. Mantap. Tapi susah ini tuh ya. Susah ya. Bukannya kita nggak tahu hasud ya. Aku meninggalkan hasud. Wa tanabtu, dan aku menjadi al-khalqam makhluk. Wa alimtu, dan mengetahui aku anal kismata, sesungguhnya bagian rizki, ya kan? Bagian kedudukan, bagian tetangga, bagian istri, ya, anak, itu teh min indillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu fataraqtu, maka meninggalkan aku adawatal khalqi, memusuhi makhluk ani dariku. Maka semenjak itu ya, aku tidak meninggalkan hasud, ya, tidak bermusuhan, tidak memusuhi makhluk siapapun. Ketika umpamanya lagi makan bala-bala enak, diambil, disamber apa? Ayam, oh rezeki ayam, silakan. Kita sudah beli itu Pak, ya Pak, apa? Ikan, ya. Mau udah digoreng, wah mau dimakan balatak di bawah, lupa itunya nggak ditutup tuh eratnya, mak kucing, oh udah rezeki kucing, nggak usah kucing itu dilempar pakai bata, ya, enak ya, oh ternyata memang bukan bagian saya jadi PNS tuh, dah gitu. Ternyata bagian Mang Anu ya, terbaik gitu kan. Oh ternyata Nabila sakit ya bukan jodoh saya ya. Ya seperti ini jodoh saya mah, gitu sih. Luar biasa ya, aduh. Oh ternyata, ya kan? Ya, kehidupan kita ternyata diperumnas ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Emang bagian kita di sini. Mantap ini ya, ajaran akhlak. Aduh, Masya Allah. Asadis satu, lalu yang keenam, nazar tuh melihat aku ila hadzal khalqi, pada ini makhluk. Yabgi, yang berbuat jahat, ba'duhum, sebagian makhluk, ala ba'din, pada sebagian yang lain. Wa yuqatilu, dan membunuh, berperang, ba'duhum, memerangi, ba'duhum, sebagian khalqi, ba'dun, pada sebagian yang lain. Aku perhatikan ini makhluk ya Allah, saling jahat, saling bunuh. Parojatu, maka kembali aku ila qaulilah, pada firman Allah Azza wa Jalla, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, sesungguhnya setan buat kamu sekalian itu musuh, maka jadikanlah setan itu musuh kamu. Begitu aku membaca firman Allah ini, fa'adaituhu, maka memusuhi aku terhadap setan, wahdahu, hanya setan saja yang aku musuhi. Watahatu, dan bersungguh-sungguh aku bi akhdhi hadri, dalam mengambil kehati-hatianku minhu, dari setan. Maka semenjak itu aku yang menjadi musuh itu hanyalah setan, dan aku terus berhati-hati dari setan. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala syahida, itu telah menyaksikan Allah alaih terhadap setan. Pakai tasdid ya, syahada, telah menyaksikan Allah alaih terhadap setan. Anna, sesungguhnya setan aduwwun li, aduwwun itu adalah musuh li buatku. Fataraqtu, maka meninggalkan aku adawatal khalqi, memusuhi makhluk ghairuhu, selain setan. 6, 2 lagi. Asabi'atu, masalah yang ketujuh. Nazartu, melihat aku ila hadzal khalqi, pada ini makhluk. Faro'aitu, maka melihat aku pula wahidin, pada setiap orang minhum dari makhluk. Yatlubu,
yatlubu pada mencari wahid hadhil kasrota, ya. Hadhil kasrota pada ini pecahan-pecahan, ya. Dunia itu pecahan-pecahan. Fayazulu maka menghinakan ya si wahid biha di dalam kasroh nafsahu pada dirinya wahid, sehingga menghinakan diri untuk mencari kasroh itu, ya. Wayadhulu dan berani masuk ya si wahid fima dalam sesuatu la yahillu yang tidak halal lahu untuk wahid, bahkan berani orang berani melakukan sesuatu yang tidak halal gara-gara mencari kasroh, recehan-recehan gitu ya. Kasroh itu recehan-recehan. Sumanazartu lalu aku melihat ila qauli pada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk yang melata fil ardi di atas muka bumi ini illa Allah, terkecuali kepada Allah lah rizquha, rizkinya dabat. Seluruh makhluk yang melata di atas muka bumi ini Allah lah yang memberikan rizki. Setelah aku baca firman Allah ini, fa'alimtu maka mengetahui aku, ani sesungguhnya aku wahidun, itu salah satu min hadhihi dawabi, dari makhluk yang melata di muka bumi ini. Sementara aku salah satu dari itu, ya. Allati 'ala Allah, yang kepada Allah rizquha, rizkinya dawab. Nah, setelah mengetahui itu, pastagoltu maka aku sibuk bima dengan sesuatu lillahi, sesuatu itu lillahi untuk Allah Ta'ala, alaya untuk wataroktu dan meninggalkan aku mak pada sesuatu li untukku indahu yang ada di Allah. Jadi semenjak itu aku sibuk melakukan sesuatu untuk Allah, dan meninggalkan sesuatu untukku, untuk Allah saja, karena yang menjamin hidupku itu adalah Allah. Oh, ini kelas tinggi ini ya. Buktinya kita kan nggak punya beras, bingung. Beras habis. Kata istri teh, habis beras. Oh, beras habis lah. Bingung kita banyak. Makanya minimal kita ngaji ini tuh punya alamat, tahu ya kan. Oh, suatu saat mudah-mudahan kita mampu mengamalkan, ya kan. Asaminatu yang terakhir, asaminatu yang ke-8, nazartu melihat aku. Tapi ini emang ilmu hal ya, ya. Harus kita terapkan kepada diri kita. Nazartu melihat aku ila hadal khalqi pada ini makhluk, paroaituhum maka melihat aku terhadap khalqi kulahum, pada kulahum tegese sakabeh khalqi, mutawakilina itu yang bergantung ala makhlukin pada makhluk. Aku melihat ya manusia ini pada bergantung kepada makhluk lagi, mislahum ya, ala makhlukin mislihim, yang seperti mereka. Anak buah bergantung kepada atasan, ya kan? Karyawan bergantung kepada perusahaan, petani bergantung kepada pertanian. Itu saya perhatikan gitu ya. Memang betul begitu ya keadaan. Farojatu maka kembali aku ila qauli pada firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung 'ala Allahi kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Begitu aku membaca firman Allah ini, fatawakkaltu maka bergantung Allah, maka bergantung aku 'ala Allahi kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa maka Allah hasbi, itu yang mencukupi. Apa tawakal? Tawakal itu bergantungnya hati kepada Allah, walaysa bitarkil kasbi, bukan berarti tidak usaha. Jadi hati kita terus bergantung kepada Allah, sementara kita ngadodorong baso. Yang terpenting berusaha, itu tukang baso ngadodorong baso. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah.
Begitu laku, oh alhamdulillah rezeki saya. Tidak begitu laku, oh palingan saya pakai cincin nih. Wah, bukan ya. Palingan saya teh, kalau teh itu habis jarak umpamanya gitu. Palingan gitu bukan ya. Itu bergantung kepada Allah. Bahwa hasbi. Kalau berkata sakit, nah udah beres 8 tuh. Dengerin aja gurunya ya sakit itu gurunya dengerin, nah, muridnya menerangkan tentang masalah yang 8. Udah beres di 8. Ya hatim, ada. Ya hatimu, waffaqakallahu ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Fa ini maka sesungguhnya aku nazartu itu telah melihat aku fi ulumi Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqanil Azim. Aku telah melihat dalam ilmu-ilmu yang termuat dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an Al-Azim. Fawajatu maka menemukan aku jami'a anwa'il khairi, pada seluruh macam-macam kebaikan. Ya. Wadiyanati dan keagamaan. Aku melihat seluruh macam-macam kebaikan dan macam-macam keagamaan ini taduru ala hadis samani masailah. Ini yang semacam-macam kebaikan ini taduru tidak bisa keluar, bermuter gitu, muter. Tidak bisa keluar ala hadis samani masailah pada masalah yang 8 ini. Ternyata kebaikan-kebaikan itu ada di dalam masalah yang 8 ini. Maka pamanis tak malah, maka siapapun yang mengamalkan yang 8 ini, Pak Kodis tak malah, maka sungguh dia telah mengamalkan al-kutubal arba'ata, pada kitab yang 4, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Wa yakunu mustaniban tarafuha amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih lana. Wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allum tawassalna bi ta'lim anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina fil 'ilmi wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.